Ini sekarang banyak istilah penggunaan dakwah sunnah, kenal sunnah. Ya, apa definisi dari sunnah itu? Baik. Ini memang banyak dibahas ya, sebagian orang karena menjadi istilah ya. Istilah. Memang ada yang berlebihan, ada yang menyepelekan. Ada yang berlebihan, ada yang menyepelekan. Iya, ada kadang masuk ke dalam hal-hal yang sebenarnya tidak dikatakan sunnah tapi dia katakan sunnah. Iya. Jelas ya? Pulpen itu yang nyunnah warna apa? Misalnya. Tanya masalah warna. Ini kan tidak cocok ya terkait dengan hal tersebut. Iya. Ada sebagian hal kadang bahasanya dia katakan ini dulu waktu saya di masa belum kenal sunnah. Padahal pembahasannya hanya masalah mubah atau boleh atau disunnahkan. Dalam hal yang seperti ini memang kadang penggunaan bahasa-bahasa agak berlebihan. Tapi ada yang menyepelekan di dalam hal tersebut. Cuman jangan mendefinisikan kalimat sunnah ketika ada masalah-masalah seperti itu. Jangan mendefinisikan kalimat sunnah itu dengan definisi sendiri. Seperti sebagian orang melakukannya. Ya mungkin dia tersinggung terhadap sebagian manusia yang mengatakan dia bukan dai sunnah. Atau ini amalannya tidak sunnah. Akhirnya dia mendefinisikan sunnah seenak perutnya saya. Yang benar aja dalam mendefinisikan. Sunnah itu ada definisinya secara bahasa, ada definisinya secara istilah. Secara bahasa, sunnah itu adalah at-tariqah. Adalah jalan. Jalan yang ditempuh, baik maupun buruk. Itu sunnah secara bahasa. Karena itu di dalam hadis dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasana. Siapa memberi contoh dengan sunnah yang hasan, yang bagus. Dan setelahnya dikatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang jelek. Ini secara bahasa memang seperti itu, jalan. Ya, mungkin baik, mungkin jelek. Itu kan sunnah. Kalau dia menunjukkan sebuah jalan, orang mengikutinya, itu dikatakan dia memberi sunnah. Memberi contoh, walaupun itu jelek. Karena itu anak Adam yang pertama membunuh, tiap kali ada yang membunuh setelahnya, anak Adam pertama ini dapat dosanya juga. Kenapa? Li'annahu awwala man sanna al-qatal. Karena dia adalah orang yang paling pertama memberi sunnah membunuh. Memberi sunnah artinya apa? Contoh membunuh. Ini penggunaan secara bahasa atau istilah? Secara bahasa, tidak mungkin dikatakan istilah. Jelas ya? Adapun secara istilah, sunnah itu ada dua macam. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Sunnah dengan makna umum, itu yang dibahasakan oleh para ulama, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Sunnah adalah lawan dari apa? Dari bid'ah. Dan ini istilah yang paling populer di tengah para ulama di masa dahulu. Jelas ya? Di tengah para ulama di masa dahulu. Kalau di masa belakangan ini memang tidak populer. Iya. Memang tidak populer, tapi kalau di masa dahulu itu populer sekali. Ya, karena kebanyakan buku-buku yang memuat tentang akidah secara khusus itu dinamakan dengan penamaan apa? As-sunnah. Sunnah bermakna lawan daripada apa? Lawan daripada bid'ah. Karena itu Ibnu Rajab rahimahullah ketika beliau definisikan as-sunnah, kata beliau as-sunnah at-tariqul masluk. As-sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Yang Nabi dan para sahabatnya berada di atas jalan itu. Mencakup keyakinan, ucapan, amalan dan segala perkara agama. Jelas ya? Nah, ini sunnah yang mereka inginkan, sunnah sebagai lawan daripada apa? Lawan daripada bid'ah. Jelas ya? Jadi kalau dia berkata dulu sebelum saya kenal sunnah, maksudnya kalau dulu dia sebelum di atas tuntunan, sebelum di atas petunjuk, dulu misalnya dia di atas bid'ah, itu benar penggunaannya. Kalau dikatakan ini dai bukan dai sunnah, ya mungkin benar ya kalau dia tidak mengajak kepada sunnah tapi mengajak kepada bid'ah. Walaupun ada sebagian orang berlebihan ya dalam penggunaan. Kadang orang jatuh dalam kesalahan 1, 2, 3 ya. Kemudian langsung dia hukumi ini dai bid'ah. Padahal kesalahannya tidak sampai ke sana.
Belum sampai ke sana. Ini kan bentuk berlebihan. Tapi dari sisi istilah itu ada. Istilah. Jelas ya? Nah, ini ada orang yang mendefinisikan sunnah. Ini istilah tidak dia singgung. Padahal ini yang populer di tengah para ulama. Buku-buku yang ditulis dalam hal ini puluhan buku dengan nama as-sunnah. Di tengah para ulama as-salaf. Ya. Kalau begitu bagaimana cara dia membahasakan ilmu? Apa yang dia baca? Sampai luput dari hal yang sangat populer di tengah para ulama. Jelas ya? Jadi ini sunnah yang pertama memiliki makna apa? Makna umum. Yang kedua, sunnah memiliki makna khusus. Nah, sunnah itu dengan makna khususnya kembali kepada bidang ilmu mana yang menggunakannya. Ada sunnah di istilah para ulama ahli hadits, ada sunnah di istilah para ulama fikih, ada sunnah di istilah para ulama ahli usul fikih. Ya. Ini beda-beda ya cara mereka mendefinisikan sunnah. Ada sunnah kadang diikatkan dengan kondisi tertentu. Misalnya ini sunnah Khulafaur Rasyidin, ini sunnahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini sunnahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Maka ini diantara penggunaan-penggunaan kata sunnah. Jadi berangkat dari sini sunnah itu masuk di dalamnya akidah. Masuk juga di dalamnya manhaj. Masuk juga di dalamnya akhlak. Dan seluruh pembahasan agama itu masuk di dalam sunnah. Masuk di dalam apa? Sunnah. Jadi kalau ada yang membahasakan bahwa sunnah itu adalah manhaj, itu benar. Tapi dari satu sudut. Kalau dia katakan seluruh sunnah adalah manhaj, ini tidak benar ya, dia tidak paham apa itu sunnah. Manhaj itu metode di dalam berfikir. Cara berfikir, itu manhaj namanya. Ya, ketika dia cara berfikirnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, di atas jalan as-salaf, itu artinya di atas manhaj dia. Kalau cara berfikirnya dengan cara berfikir orang-orang yang biasa mentakwil sifat, itu dikatakan manhajnya manhaj mu'attilah. Atau manhaj al-musyabbihah. Ya, jelas ya? Nah, kalau dikatakan suluk, betul di dalam sunnah ada suluk. Karena ada terkait dengan akhlak. Terkait dengan apa? Akhlak. Baik. Jadi ini mana-mana yang terkait dengan sunnah. Ya wallahu ta'ala alam.